Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kami kembali hadir menyapa Anda dalam program Ragam Riau dengan dialog bersama Ikatan Ahli Urologi Indonesia Wilayah Riau dalam rangka bakti sosial, senam, ceramah dan konsultasi kesehatan gratis bagi masyarakat Riau. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda simak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Riau TV. Saat ini bersama saya Sucira Marka dan saat ini saya sedang berada di kantor Palang Merah Indonesia Kota Pekanbaru ditemani oleh dua dokter spesialis urologi ya dokter ya. Ada dokter Zuhirman SPU sebagai female urologi dan juga ada dokter Arya SPU, itu adalah ketua panitia dari kegiatan yang dilaksanakan hari ini di Car Free Day Pekanbaru tanggal 19 Maret 2023. Itu ada kegiatan senam, ceramah dan juga konsultasi kesehatan yang dilaksanakan oleh Ikatan Ahli Urologi Indonesia Wilayah Riau. Boleh disapa dulu, Dok? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Arya, spesialis urologi yang kebetulan menjadi ketua panitia pada acara hari ini. Saya Dr. Zuhirman, spesialis urologi juga, sebagai peserta dokter spesialis urologi di acara ini. Oke deh, dokter boleh tahu nggak sih Dr. Zuhirman dan Dr. Arya ini sudah berapa lama sih di spesialis urologi itu sendiri? Ya, kalau saya sendiri, saya mungkin terhitungnya masih baru ya, baru 2 tahun di mana saya mulai menjalani karir sebagai dokter spesialis urologi semenjak awal 2020 hingga saat ini. Kalau Dokter Zuhirman sendiri? Ya, kalau saya sejak 2005 itu sudah 17 tahun ya. Wow. Ya, jadi pegawai negeri terus bekerja di RSUD Arifin Ahmad, kemudian Aulia Hospital dan Rumah Sakit PMC. Dan juga sebagai dosen tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Ini jadwalnya pasti sibuk sekali ya dokter ya. Bisa diatur. Bisa diatur. Nah, Dokter Arya dan Dokter Zuhirman ini kalau misalnya di IAUI-nya sendiri itu udah berapa lama? IAUI Riau sendiri sudah semenjak tahun 2008. Oh, oke. Ya, sudah mulai berdiri atau organisasi ini sudah berdiri hingga saat ini. Ya. Sudah 15 tahun berarti ya dok ya. Ini dan tidak sejak kita datang karena ada syarat jumlah anggota untuk berdirinya Ikatan Ahli Urologi Indonesia cabang provinsi itu cabang Provinsi Riau. Minimal 3 misalnya. Minimal 3. Waktu itu kita sudah 3, boleh oleh pusat mendirikannya gitu. Dan itu dari tahun 2008 ada 3, di tahun 2023 ini setelah 15 tahun berarti ya dok, itu udah ada berapa orang tuh dok anggota dari IAUI wilayah Riau ini? Ada 11 ya. Ya. 11. Ada 11 ya. Berarti ini tetap membuka kemungkinan untuk selalu open untuk dokter spesialis urologi yang mau bergabung ya dok ya? Iya. Cuman sekarang kita harus, karena hampir semuanya berada di Kota Pekanbaru, di mana kasusnya memang banyak, tapi kita juga mulai mengarahkan dan itu sudah jalan. Ada yang di Bangkinang, Dr. Arya selain Pekanbaru juga di sana, kemudian di Duri ada Dr. Adan. Nah nanti kita mengarahkan selanjutnya ke kabupaten dan kota di Provinsi Riau sehingga menjadi cakupan juga untuk Ikatan Ahli Urologi Indonesia dan wilayah Riau, sehingga kasus bisa ditangani di sana, nggak dirujuk ke sini. Iya benar. Dan juga IAUI ini kan kemarin itu memang disampaikan bahwa tujuannya itu adalah untuk meningkatkan dan mensejahterakan kesehatan masyarakat yang ada di Provinsi Riau itu sendiri. Dan bagaimana dok tanggapan dari masyarakat tentang adanya IAUI ini juga? Ya, Arya? Tanggapan masyarakat mengenai terutama urologi ya, di mana urologi ini kan memang suatu bagian spesialisasi dari kedokteran yang berfokus pada kesehatan ginjal maupun gangguan saluran kemih. Dan untuk saya lihat kasus penyakit urologi di Pekanbaru dan Riau secara keseluruhan memang cukup tinggi,
sehingga pasien-pasien yang memiliki gangguan ginjal yang terutama diakibatkan oleh sumbatan atau masalah pada saluran kemih, alhamdulillah bisa cukup tertangani dengan baik. Dan kita tidak, dan untuk ketersediaan alat atau fasilitas untuk penanganan kasus-kasus urologi sudah cukup lengkap di Pekanbaru ini, di berbagai rumah sakit. Dan dokter urologi di Pekanbaru juga saya lihat sudah banyak yang sangat berkompeten untuk menangani kasus-kasus itu, apalagi kami juga sudah memiliki beberapa dokter yang sudah subspesialis ya, contohnya kayak spesialis pediatri ya, ada yang sudah mulai menekuni ke bagian khusus rekonstruksi, mulai ke arah keganasan atau tumor, sehingga hampir semua kasus yang mungkin cukup sulit pun sudah bisa kami tangani oleh dokter-dokter urologi di Pekanbaru atau di Riau ini. Dan tentunya tanggapan dari masyarakat Riau ini juga positif ya dok ya, itu terlihat dari antusiasme dari masyarakat untuk mengikuti acara yang satu ini. Nah, di acara ini juga dilaksanakan cek kesehatan ya dok ya. Boleh mungkin dokter Arya diberitahu nih, ada cek kesehatan apa aja sih yang dilaksanakan di kegiatan hari ini? Ya, jadi di sini kami kebetulan melakukan pemeriksaan secara gratis ya kepada masyarakat yang datang pada hari ini. Antara lain pemeriksaannya ada pemeriksaan laboratorium, yaitu cek gula darah, cek kolesterol, cek asam urat, kemudian juga pemeriksaan urin ya, pemeriksaan urin rutin. Kemudian ada juga pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh dokter spesialis urologi, yaitu pemeriksaan USG ya. Dengan pemeriksaan USG atau pemeriksaan ultrasonografi merupakan pemeriksaan penunjang yang paling sederhana dan itu cukup aplikatif untuk menentukan ada tidaknya gangguan pada ginjal seperti kasus-kasus batu ginjal atau adanya sumbatan pada saluran kemih, itu bisa cukup terdeteksi dengan pemeriksaan USG yang kita lakukan pada hari ini. Oke, dan ini kita sudah berbicara ya ini dok tentang penyakit apa saja sih yang ditangani oleh dokter spesialis urologi, dan mungkin saya pengen nanya juga ke dokter Zuhirman nih, tadi dari sekian banyak penyakit yang sudah disebutkan itu kira-kira penyebabnya apa aja sih dok? Iya, terima kasih. Jadi penyakit itu sebenarnya 5 ya. 1 trauma ya. Kemudian kelainan bawaan kongenital ya. Kemudian keganasan, kanker. Kemudian metabolik atau geriatri ya. Metabolik. Kemudian itu lagi infeksi ya. Nah, itu bisa terjadi di organ-organ urologi itu seperti ginjal, ureter, kandung kemih, prostat, penis, kemudian juga kelenjar adrenal. Jadi intinya urologi itu adalah membahas tentang penyakit, disease and disorders atau kelainan dan kongenital pada pria dan wanita ya, pada traktus urinariusnya, saluran kencingnya, dan kelainan adrenal yang kelenjar anak ginjal yang perlu tindakan operasi. Nah, gitu kalau menurut buku ya. Nah, jadi itu ya secara lebih rinci textbook nih. Oke deh. Kalau misalnya berbicara tentang penyakit ini mulai dari usia yang anak muda, bahkan itu anak kecil dan juga orang tua itu sangat berpotensi ya dok ya untuk penyakit-penyakit yang mungkin tadi disebutkan. Itu kira-kira yang paling berpotensi itu siapa sih dok gitu? Nah, sesuai dengan penyakitnya, misalnya penyakit terbanyak di urologi sebenarnya infeksi di saluran kencing itu, mulai dari ginjal. Kemudian, nah itu kemudian yang kedua adalah batu saluran kencing, ya. Baru diikuti oleh kanker ganasannya, seperti yang terbanyak itu kanker prostat, ya. Walaupun bisa di kanker
harus semuanya gitu. Nah itu sesuai dengan usianya. Kalau batu itu bisa mulai dari baru lahir tuh bisa aja ada kelainan dia, kelainan bawaan terutama, bisa juga ada batu atau ginjalnya bengkak dari lahir ya. Kalau batu juga terbanyak itu usia antara 20 sampai 40 tahun ya. Nah jadi batu yang sering terbanyak itu kalau infeksi biasanya juga semua bagian-bagian tertentu sudah mengklaim gitu ya. Jadi urologi sebenarnya infeksi sepanjang traktus ginjal dan sepanjang saluran kencing itu, terus batu ginjal, batu saluran, batu bulu dan sebagainya. Kemudian baru keganasan. Misalnya keganasan yang terbanyak kanker prostat tuh. Dan itu biasanya usia di atas terbanyak tuh 50 sampai 60. Jadi beda-beda usianya. Nah, kemudian kalau kecelakaan ya tentu usia muda yang banyak gitu ya. Bisa kecelakaan pecah ginjalnya karena melintas atau jatuh atau yang lain-lain gitu ya. Jadi beda-beda usia sesuai dengan penyakitnya. Tapi yang paling banyak untuk yang paling bahaya tadi itu yang kanker prostat itu ya dok ya, di usia 45 tahun ke atas. Iya 45. Dan ini nggak tahu nih dok, ini mitos atau fakta ya, kalau misalnya nggak minum air putih, terus abis itu penyebab-penyebab yang mungkin itu kita temui alasannya di harian dan itu dianggap remeh gitu. Kira-kira apa aja dok yang dianggap remeh tapi ternyata memang berpengaruh untuk kesehatan ginjal dan saluran kemih kita juga? Iya. Nah sebenarnya minum itu bukan selalu air putih ya. Kita sudah air itu nggak ada yang putih. Kalau ada air hitam seperti teh atau Coca-Cola dan semuanya, air aja. Karena air yang kita lihat terus bahkan buah itu juga ada air ya. Gitu ya. Jadi air gitu. Tentu air minum ya. Nah, itu peranannya adalah mengeluarkan bahan-bahan yang perlu dikeluarkan dari urin itu. Dan urin itu diproduksi kalau fungsi ginjalnya baik. Dilihat dari bisa dari urin itu sendiri. Kalau kita periksa kita bisa mengetahui yang pada pemeriksaan ini ada urinalisis yang itu bisa ini ginjalnya bagus nih atau tidak gitu, BJ-nya berapa, ada BJ-nya normal, ada sedara merahnya gitu. Kalau ada masalah atau kelainan dalam pemeriksaan urinnya itu terganggu bisa ginjalnya ya. Nah tetapi dan pemeriksaan lain misalnya adalah pemeriksaan darah urium kreatinin bukan fungsi ginjal. Tetapi pemeriksaan ginjal itu kan ada dua ya, misalnya urin tuh urin tuh keluar karena proses di ginjal membuang racun-racunan harus gitu ya. Nah kalau terganggu fungsi ginjalnya satu, kita punya dua, tetap aja kencingnya bagus gitu. Jadi fungsi ginjal itu ditentukan oleh kedua ginjal, tapi satu ginjalnya cukup gitu. Jadi peranan minum adalah membuang racun-racun, kemudian juga membuang kristal-kristal batu yang tadinya harus menyatu dengan bakteri sehingga terbentuk batu. Ini tidak, dia dihanyutkan gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada temukan batu yang keluar atau ada pemeriksaan urin ini ada kristal misalnya, kristalnya positif gitu. Nah, kadang-kadang pasien tuh takut dia, dok ini ada batu nih, belum tentu. Dua kemungkinan, bisa bagus, bisa tidak bagus. Bagusnya artinya tidak terjadi batu karena kristalnya keluar. Atau tidak ada kristal, bisa aja ada batu karena batunya udah menyatu, kristal-kristal udah nyatu gitu jadi, ilmunya gitu. Jadi ternyata lebih bagus kalau kristalnya keluar dong. Keluar aja mending ya. Tapi kita harus tahu cari yang keluar yang kecil. Yang besarnya kita bilang mbahnya di dalam harus dicari dengan misalnya yang lain seperti USG yang kita kerjakan gitu. Iya. Jadi pengetahuan seperti itu yang harus baik gitu. Betul. Dan mungkin itu kan pengetahuan yang mungkin tidak semua masyarakat Riau itu teredukasi oleh itu ya dok ya. Terutama tadi yang masalah kristal tadi, terus juga dari
masalah minum air yang ternyata memang benar-benar berpengaruh untuk ginjal kita gitu. Entah dari buah juga bisa ya dok ya ternyata. Jadi tidak melulu air mineral, bener ya dok ya. Tapi memang harus kalau bisa air mineral ya dok. Atau nggak apa-apa yang lain, teh gitu. Air minum biasa di rumah. Air biasa aja. Dari buah juga lebih bagus. Jumlahnya 1-2 liter sehari malam 24 jam. Jadi itu cara untuk memelihara ginjal kita ya dok. Pencegahan penyakitnya salah satunya. Dan tadi juga nih kan kita udah muter-muter nih dok ngelihat cek kesehatan yang ada di sini. Mungkin lebih ke dokter Arya ya. Tadi setelah kita lihat ke situ, itu yang paling banyak peminatnya memang yang cek urin ini dok. Itu nanti dari hasil itu apa aja sih dok yang bisa diketahui sama yang sudah ikutan? Jadi memang alhamdulillah kita difasilitasi dengan pemeriksaan urin ya. Dimana pemeriksaan urin yang dilakukan di sini ada pemeriksaan dipstick namanya, itu pemeriksaan urin yang ya hasilnya mungkin tidak terlalu lama untuk keluar ya. Dan beberapa hal yang biasanya bisa atau yang bisa kita nilai dari pemeriksaan urin itu antara lain misalnya paling mudah ada tidaknya pertumbuhan kuman atau bakteri pada pemeriksaan urin. Itu pun harus kita konfirmasi dengan keluhan pasien karena ada tidaknya kuman atau bakteri pada pemeriksaan urin itu biasanya bisa belum tentu karena ada infeksi saluran kencing, bisa juga karena ada proses kontaminasi pada saat proses pengambilan sampel air kencingnya atau urinnya itu tadi. Nah, jadi dari itu yang pertama bisa dilihat ada tidaknya tanda-tanda infeksi saluran kemih dari pemeriksaan urin. Dan yang kedua bisa juga menilai ada tidaknya tanda-tanda perdarahan pada air kencing ya, atau istilah medisnya namanya hematuria. Hematuria itu adanya sel darah merah pada pemeriksaan urin, di mana itu salah satu indikasi penanda adanya gejala atau paling sering adanya batu pada saluran kencing ya. Jadi kalau ada batu pada saluran kencing itu bisa menyebabkan adanya darah pada pemeriksaan urin, karena dengan adanya batu itu sendiri akan bisa menyebabkan cedera atau istilahnya lecet ya pada dinding saluran kemih, sehingga ada perdarahan yang mungkin ya kecil atau tidak terlalu banyak, dan itu pun bisa terdeteksi di pemeriksaan air kencing seperti itu ya. Jadi sebenarnya paling simpel bisa menilai dua hal itu, di mana kasus infeksi maupun batu saluran kemih itu merupakan kasus yang paling sering kita jumpai di lapangan ya, baik di rawat jalan maupun di kasus-kasus emergensi seperti itu. Oke. Tadi dari sekian banyaknya peserta yang udah ikut untuk cek kesehatan itu dok, itu siapa saja sih yang bisa ikut tadi tuh dok? Nah ini diperuntukkan untuk umum ya. Silakan siapa saja yang hadir atau mau datang ke sini akan kami layani ya. Karena kami juga sebenarnya menargetkan hingga 200 orang yang bisa kami layani ya, baik itu pemeriksaan gula darah dan lain-lain sampai pemeriksaan USG, bahkan kami juga memfasilitasi sampai konsultasi langsung dengan dokter-dokter spesialis urologi. Jadi hasil pemeriksaan yang tadi dilakukan ya, baik pemeriksaan darah, pemeriksaan USG, itu hasilnya bisa langsung dikonsultasikan dengan kami gitu. Kami dari urologi dari IAUI Riau ini memang sengaja hadir di sini untuk itu melayani konsultasi langsung untuk menilai hasil pemeriksaannya tadi. Mau itu hasilnya normal atau misalnya nggak ada keluhan pun sebenarnya nggak apa-apa. Tetap kita, misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan juga silahkan ya ke dokter spesialis urologi yang ada di sini. Dan itu gratis juga ya dok ya? Iya gratis. Jadi ini bisa mungkin untuk masyarakat yang takut gitu ya dok, untuk cek urin, cek apapun itu yang ada di sini. Setelah tadi dilaksanakan juga dan sekarang masih berlangsung juga, itu untuk ikutannya gratis dan mungkin bisa ya dok disampaikan juga ke pemirsa yang ada di rumah. Mungkin mereka merasakan rasa takut ketika mengetahui wah takutnya nanti saya ada penyakit ini tapi saya takut untuk cek tapi pengen cek gitu ya. Itu gimana dok? Ya, jadi bagi para pemirsa sebenarnya
tidak ada keluhan, misalnya kencing buang air kecil tidak ada masalah, tidak pernah tersendat-sendat, tidak pernah nyeri pada daerah pinggang maupun pinggang kiri ya. Itu kan gejala-gejala paling sering pada gangguan di ginjal atau di saluran kemih, nyeri pada pinggang kanan atau kiri, buang air kecil yang tersendat-sendat atau bahkan sama sekali nggak bisa kencing ya. Nah, selama tidak ada keluhan seperti itu, sebenarnya tidak ada salahnya untuk melakukan pemeriksaan seperti yang kami lakukan hari ini ya, seperti pemeriksaan darah atau pemeriksaan urin dan pemeriksaan USG, karena itu adalah salah satu upaya screening atau tindakan pencegahan atau preventif untuk mengetahui secara dini atau mendeteksi secara dini apakah meskipun tidak ada keluhan, apakah ada gangguan pada ginjal ataupun pada saluran kemih. Karena memang contohnya pada batu ginjal atau batu saluran kemih yang ukurannya kecil atau di bawah setengah senti itu sangat jarang menimbulkan keluhan ya. Tapi paling tidak apabila memang dari pemeriksaan USG misalnya kita jumpai ada batu ya, nah itu bisa paling tidak meskipun tidak ada keluhan, kita bisa melakukan follow up ke depannya. Apakah pasien selang berapa bulan sekali kami sarankan USG ulang ya, atau kalau kita beri pesan juga, atau misalnya mulai ada keluhan seperti yang tadi saya bilang, ada nyeri di pinggang maupun kanan atau kiri, segera konsultasikan dengan dokter urologi gitu, agar pasien walaupun mulai ada keluhan tahu harus berobat kemana gitu, tanpa harus bingung ya harus memeriksa ke dokter mana-mana ya, mau ke dokter spesialis lain gitu misalnya. Jadi nggak ada salahnya untuk melakukan deteksi dini atau pemeriksaan screening ke dokter urologi, meskipun ya itu tadi keluhan yang tadi saya sampaikan sebenarnya untuk sementara tidak ada gitu. Oke. Dan Suci baru keinget nih tadi Dokter Arya sempat menyebutkan kalau target dari kegiatan ini 200 orang. Tapi ini apresiasi yang luar biasa juga untuk Ikatan Ahli Urologi Indonesia Wilayah Riau yang tadi itu kita lihat pesertanya sepertinya lebih dari 200 orang ya, Dok ya, dan itu memang dilayani dengan sangat baik juga. Dan juga di kegiatan ini kita pengen tahu nih Dok, kan ada tema yang diangkat nih, yaitu Sehat Bersama Ikatan Ahli Urologi Indonesia Wilayah Riau, Ginjal Sehat, Saluran Kemih Sehat, Aktivitas Lancar, Keluarga Bahagia. Mungkin boleh dikasih tahu nih Dok, kenapa tema ini diangkat? Ya jadi seperti tujuan awal kami ya, dari awal kami membentuk organisasi, dari awal kami menekuni profesi ini di bagian urologi ya, tentunya kami ingin memberikan pemahaman dan meningkatkan kewaspadaan atau awareness kepada seluruh masyarakat terutama di Riau untuk kasus-kasus urologi, yaitu lebih memahami mengenai kesehatan pada ginjal dan juga mengetahui mewaspadai mulai ada tidaknya gejala-gejala pada gangguan saluran kemih, karena keluhan-keluhan seperti kencing tidak lancar atau misalnya nyeri yang dirasakan mungkin hanya hilang timbul itu sering sekali disepelekan oleh kebanyakan orang ya, sehingga rata-rata yang datang ke tempat kami ya biasanya kalaupun itu contohnya ada batu pada saluran kemih itu sudah menyumbat ya, bahkan bisa sampai menyebabkan kerusakan pada ginjal, dan yang sebelumnya mungkin seharusnya batunya tidak perlu dioperasi karena ukurannya kecil, karena sudah mulai membesar dan menyebabkan keluhan atau sumbatan sampai harus dilakukan operasi ya. Jadi kami sebenarnya ingin mengedukasi atau memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat Riau ya, untuk kasus urologi terutama atau masalah saluran kemih ini, agar masyarakat menjadi lebih aware ya, atau menjadi lebih waspada dan lebih menjaga atau menyayangi kedua ginjalnya gitu, karena ginjal merupakan organ yang sangat penting, dia memiliki banyak fungsi ya, dan apabila sudah mengalami kerusakan biasanya dia merupakan organ yang unik, dia nggak bisa 100% kembali normal, tidak seperti organ lain. Misalnya kulit kita ya, misalnya kulit kita terluka dia bisa sembuh total, bisa menutup lagi, tapi organ ginjal ini dia cukup unik. Jadi begitu sudah mulai ada kerusakan ya mungkin
dia tidak bisa 100% kembali lagi seperti normal gitu. Makanya kasus-kasus yang pasien sampai gagal ginjal akibat sumbatan di saluran kemih juga cukup banyak. Makanya kami ingin sekali agar masyarakat Riau lebih waspada ya, sehingga kasus-kasus urologi yang bisa kami tangani secara dini tidak sampai menimbulkan komplikasi seperti yang tadi saya sebutkan itu, dan keluarga menjadi bahagia. Iya. Dengan sehat pastinya aktivitas lancar dan keluarga kita jadi bahagia ya Dok ya. Mungkin menyambung dari Dokter Arya tadi nih, Dokter Zuhirman, tadi disampaikan bahwa kita harus menyayangi ginjal kita. Mungkin dari Dokter Zuhirman punya tips atau punya saran untuk supaya kita bisa menjaga ginjal kita dengan kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Baik, jadi sambungan dari yang disampaikan Dokter Arya itu, kebetulan kita mempunyai data tuh, khususnya di pasien-pasien yang di tata laksana di RSUD Arifin Ahmad ya, itu menerima rujukan dari semua kabupaten kota Riau ya. Nah itu tiap penyakit, baik dari yang tadi saya sebutkan penyakit urologi itu ya, ginjal, ureter, buli, prostat, penisnya, skrotumnya, kelenjar adrenalnya, dengan 5 penyakit tadi itu yang terbanyak itu bukan baru. Baru saya punya angka-angka persentasenya tuh sampai ke kabupaten masing-masing. Nah, dan pada umumnya datang tuh sudah berat-berat gitu. Berat-berat. Kalau kanker udah stadium lanjut, kebanyakan lanjut ya. Nah, yang tata laksananya paling ada juga yang dioperasi ya. Nah, tapi memperbaiki kualitas hidup ya gitu ya. Nah, makanya kita adakan mungkin di sini Pekanbaru itu sebagai lanjutan dari data itu, kita mau memberikan informasinya juga itu ya, termasuk di Riau TV ini nih menurut saya ya. Dan karena kita punya per kabupaten ya, ada itu paling yang paling sedikit mungkin dari Meranti itu, karena transportasi jauh di sana gitu ya. Karena selain walaupun ada asuransi, kan tetap biaya hidup yang nganterin kan harus saja gitu. Nah kemudian jadi kita memberikan informasi gitu, diharapkan kalau ada keluhan yang ringan cepatlah berobat gitu, atau minimal mereka tahu dulu oh ini penyakitnya, dijelaskan nanti oleh para dokter di setempat ini ya, dokter umum nanti juga baru apa solusinya gitu ya. Jangan sampai nanti datangnya sudah harus diangkat ginjalnya ya, atau kanker udah menyebar kemana-mana ya. Nah gitu. Nah itu salah satu dasar yang menjadi saat ini kita adakan di Pekanbaru, tidak terbuka kemungkinan nanti di daerah-daerah gitu ya, basis seperti juga yang ada sudah kita kerjakan sebelumnya gitu ya. Jadi itu juga terkait dengan penyebaran spesialis urologi di daerah, nah gitu. Jadi juga di daerah kita caranya itu juga kita sudah 9 kali mengadakan Riau Urologi Update ya, simposium tiap tahun itu, dan kebetulan urologi yang memulai di Riau ya, di bagian bedah. Nah selalu kita adakan di tempat tertentu, di hotel atau apa gitu ya, dan juga pas COVID pun kita mengadakan online gitu, dan biaya yang sangat murah gitu ya. Nah jadi informasi dan ilmunya, jadi sehingga masyarakat tidak takut dan tahu penyakitnya itu apa. Misal sakit pinggang apa gitu, harus saraf terjepit, mungkin sakit ginjalnya, nah itu yang, atau sakit emas saja ya. Sering pasien batu yang sudah mau diangkat ginjalnya akhirnya ke sini, tertanya dulu, wah saya dulu sakit pinggang aja, sakit pinggang itu dikira penyakitnya sakit mah aja, kasih obat mah, terus jadi padahal bukan itu sebenarnya gitu. Proses jalan terus, waktu itu mungkin
kecil batunya, tapi sekarang udah merusak ginjal gitu ya. Jadi informasi di samping data kita harus penting gitu. Gitu. Yang penting kebetulan kita juga sebagian tuh dosen di Fakultas Kedokteran juga, termasuk saya gitu. Jadi kita mendukung, dan itu kita sebarkan. Gitu. Jadi ini yang dapat kita garis bawahi tadi dari masukan dari Dr. Arya dan juga Dr. Zuhirman, bahwa kita itu tidak perlu menunggu berat dulu penyakitnya ya dok ya. Kalau bisa apalagi dengan adanya bakti sosial yang dilaksanakan oleh Ikatan Ahli Urologi Indonesia Wilayah Riau ini, kita bisa tahu secara langsung, secara persis apa penyakit yang ada di diri kita, meskipun nggak ada gejalanya sama sekali ya dok. Yang penting kita coba untuk mengetahui diri kita itu ada apa sih gitu ya dok ya. Jadi jangan menunggu terkena penyakit dulu baru akhirnya dicek gitu. Baiklah, ini sangat menarik ya obrolan kita dengan Ikatan Ahli Urologi Indonesia Wilayah Riau ini yang tadi sudah melaksanakan bakti sosial, dan mudah-mudahan akan ada bakti sosial selanjutnya tentunya di Pekanbaru dan juga kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Riau juga ya dok ya. Terima kasih Dr. Arya sebagai ketua pelaksana dari kegiatan ini, dan juga Dr. Zuhirman sebagai saya juga terima kasih pada Riau TV ini jangkauannya kan juga sampai sehingga menyebarkan, mendiseminasikan ilmu urologi ini sampai ke daerah yang terpencil. Oke deh. Nanti mungkin akan ada obrolan terus ya dok ya tentang Ahli Urologi Indonesia Wilayah Riau ini bersama Riau TV mungkin. Jadi pemirsa terima kasih telah menyaksikan Riau TV, dan kami pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam urologi. Salam urologi. Demikian pemirsa dialog bersama Ikatan Ahli Urologi Indonesia Wilayah Riau dalam rangka bakti sosial, senam, ceramah, dan konsultasi kesehatan gratis bagi masyarakat Riau. Terima kasih telah menyaksikan Ragam Riau, dan sampai berjumpa di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.